kaget itu pertanyaan. Ya Pak Gunung Agung nggak ada yang dia baca. Oke, malam Kak Ewin, Kak Kiki, mau bercerita sedikit. Malam semua bercerita dulu sedikit orang ini. Karena ini hari ini tanda tunggu-tunggu. Cuma karena mau bawa cerita positif begini. Di mana kamera? Oh itu. Agak begini. Halo semuanya. Di malam atau hari ini sama-sama dengan kita Sweetly dengan Kak Ewin. Kak Ewin ini seorang petani kan nggak? Yap. Mar jangan salah ya, petani sebelum jadi petani Kak Ewin sukses di mana-mana, so keliling dunia Indonesia gitu. Kalau sebelah sana ada Kak Kiki. Kak Kiki ini kita kenal Pak Kak Kiki itu dia ketua pemuda di gereja. Jadi orang-orang gereja ini hari kita tunggu ini. Ini benda tua. Wah. Mantap. Sudah aja pakai benda tua kan. Oh, iya. Soalnya aja dapat tunjangan. Masih. Jadi ya begitulah. Nah, pembahasan kali ini cuma simple. Kalau kita ini hari tak tunggu-tunggu, hari apa? Hari Kamis. Dalam satu minggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Kamis tak tunggu-tunggu. Mungkin kalau Kak Kiki lu, hari apa Kiki tunggu-tunggu? Hari Sabtu dong. Sabtu dulu, Sabtu. Kayak kalau kita Minggu dan Kamis. kalau kita Kamis. masih bingung. Dan salah satunya nih hari karena ada komsel. Kita ada komsel, ada komunitas arahan. Kak Kiki dulu hari Sabtu dong. Kayak apa Kak hari Sabtu? Itu kan hari ponak sedunia. Celaka yang jomblo ini mendengar jawaban itu, saudara. Saya merasa tidak laku. Lagi apa Kak? Sebenarnya sih karena hari Sabtu biasa orang itu ada kegiatan olahraga. Tapi ada juga kegiatan bagaimana kita sharing firman dengan teman-teman dengan platform olahraga begitu. Oh iya. Platformnya olahraga. Ini kita belajar firman itu bisa ditaruh dimanapun. Mau yang geng motor kasih firman di situ supaya mantap. Hari Sabtu kan. Kayaknya dulu. Hari apa tadi? Hari Minggu. Karena boleh bangun lat. Karena hari Minggu itu pertama boleh bangun lat. Biasanya hari Minggu juga tuh olahraga pagi, boleh bangun lari pagi atau apa. Dan biasanya kita juga hari Minggu itu ada komunitas. Sharing komunitas. Jadi sharing komunitas itu adalah hari yang tunggu-tunggu. Sharing. Membagikan kabar baik. Karena kabar baik itu penting untuk di-sharingkan. Firman Tuhan, bisnis boleh. Kabar baik itu dalam segala area. Oh, udah mantap. Jadi orang butuh diselamatkan di area bisnis, area keselamatan, dan orang juga bisa diselamatkan dari kejombloan. Kita berapa lama nak diselamatkan? Dalam area ini 2 tahun sudah diselamatkan dari jomblo-jomblo. Ada juru selamat. Baik. Ya. Dia penasaran Kak Kiki. Kak Kiki di kolam. Iya. Kolam. Jadi berenang. Berlari. berenang. Kolam di mana Tondano Jo? Ya Tondano sini di seputaran Tondano. Bagaimana olahraga paling menyenangkan itu? Olahraga Kak Kiki paling suka itu berenang kan? Ya salah satunya sih berenang. Bisa dah. Siapa itu Kak Kiki suka sekali berenang? Hari Sabtu berenang kayak suka sekali. Hari Sabtu olahraga berenang. Spesifik. Siapa berenang? Karena biasanya selain olahraga itu kan orang menyehatkan badan. Hari Sabtu. Jadi dari satu minggu itu orang meluangkan waktu untuk melatih orang di tubuh supaya lebih sehat. Tapi juga yang paling orang suka biasanya karena waktu orang olahraga itu biasa bukan cuma sekedar olahraga, tapi orang juga gunakan itu sebagai platform untuk membagikan kasih Tuhan. Iya. Pada teman-teman yang ada di sana. Siapa saja? Nah pilih-pilih. Agama apa? Nada tuh Gaga Zubi kan? Oh, enggak. Nada Gaga ya. Semua Gaga Zubi aja. Semua Gaga Zubi aja. Olahraga berenang supaya sehat. Kita yang tak berenang malah tak sehat. Itu kan cuma salah satu platform yang kita pakai. Ya. Mantap. Kak Ewin, Minggu.
Seorang petani minggu. Kayaknya kerja Senin sampai Sabtu. Kita kerja sih fleksibel. Kalau kita lagi ingin kerja, kalau enggak, karena orang itu yang mengatur sendiri. Orang atur sampai waktu kan, bukan dengan kerja Jadi kantor. kerja itu kalau suka kerja, kalau ingin libur. Nah kalau hari Minggu, orang juga itu suka berolahraga loh. Dan sama orang kayak olahraga, sama berenang. Karena orang satu komunitas renang. Satu kolam. Satu kolam. Kolam. Oh luar biasa. Karena rahasia umur panjang itu adalah berenang. Belum tahu kan? Rahasia umur panjang berenang. Karena apa? Kenapa orang meninggal dunia? Karena nggak tahan nafas. Kalau biasa berenang jadi tahan nafas. Itu salah bentuk. Itu sewa paling. Ya, Berenang lah, itu salah juga berenang. Makanya dia meninggal sebelum ada nogan, sebelum ada air bah. Kalau ada air bah datang pun dia pasti selamat. Dulu kayaknya kita setahu petani kan ya Mari. Jadi petani itu di minggu pun kalau di apa kerja kan. Iya betul. Kak Kiki, selain Sabtu, hari-hari lain Bapak. Biasanya hari-hari kita juga ada kegiatan sebagai contoh pelayanan juga, tapi kalau nggak di pemuda, biasa kita fokus pelayanan untuk pemuda juga. Berenang itu salah satunya, tapi biasanya kita juga pakai platform yang lain-lain, memang juga olahraga berenang itu salah satu sama dengan ini juga. Tapi ada juga pelayanan kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi asisten dosen untuk mengajar. Oh iya. Yang ada di Manado. Jadi teman-teman tiap hari Sabtu kamu berenang. DKI itu hari Sabtu. Yap. Kalau hari Sabtu dia nih dua orang ini bajau coba tuh kamu nanda ke boneka dong kayak ini kak Gigi ini bawa ke sini nyanda kaku sama nih fungsi ini santai juga dong. Enak juga waktu orang datang di kolam terus tiba-tiba terus pakai mic terus teriak. Hadirilah. Jadi aduh, kalau kita tuh hari Kamis ya sama dengan ini orang di komunitas kita komunitasnya sama itu komunitas serang. Namun di hari-hari sebelumnya juga kita ada banyak kegiatan lain-lain. Salah satunya juga hari Minggu. Karena hari Minggu ini buat kita kak dilema. Kita hari Minggu itu full. Enggak pikir kalau kayaknya boleh bangun lat. Yap. Kalau kita ada pelayanan di gereja hari Minggu itu. Gereja subuh kan? Dari subuh sampai itu di waktu orang kita tahu ini Kak Kiki bilang di kolam itu kasih Tuhan dong sebarkan itu. Kita salah satu yang terdampak mungkin di gereja. Hari Minggu itu luar biasa buat kita. Hari Minggu itu kita kurang tunggu-tunggu supaya betul-betul kita mau ada ibadah memang merenungkan gitu. Ya, soalnya ngau jawabannya. Jadi so tahu kan ini kerjaan petani Kak Kiki asisten dosen kong hari-hari apa hari Sabtu Kak Kiki besok hari Minggu Kak Ewin dan selanjutnya apa mau tanya kamu? Ewin dia bangun pagi. Pagi-pagi, benar. Pagi-pagi Kak Kiki pagi. Tergantung. Kadang dia baru mau tidur. Bagus itu mau tanya, bagus mau tanya. Pas bangun pagi Bapak. Kemarin satu tadi. Oke. Atau minggu lalu Kemarin jadi sama kali ini, ini. karena kalau kamu tanya tiap bangun pagi kita bangun pagi mati tuh berapa lama dia enggak tadi Jo atau yang dekat bangun Ewin Kak Ewin. Kalau kita bangun pagi ambil HP Nah dan baca Alkitab. bukan update status, kita ya. hampir semua judge Atau kadang juga kita main keyboard. Kalau di kamar kita ada keyboard, ada gitar. Karena kita suka memuji Tuhan. Itu so kebiasaan jadi lifestyle. Tapi itu semua untuk kalangan pribadi. sama ibadah itu Ya. untuk orang ada Jadi hubungan itu ibadah. selain orang memuji Tuhan, orang melatih sampai skill bermusik. Iki Tadi ya. kalau bangun jam 9 jujur juga bangun jam 9 jam 2 udah main mobile lagi. Jujur tadi bangun jam 8 jam 8. Terus langsung ambil HP. Karena ada rapat di Zoom. Rapat kampus. Itulah orang manusia kan jam ini bangun ini. Seharusnya orang bagaimana bagusnya kan kalau kayak lu kita suka tamu bangun pagi biar itu lu terlaksana atau dari pagi kita suka sebenarnya tamu bangun pagi jam begini sama kita suka jam 5 tamu bangun
habis itu berdoa, habis itu lihat tuh pemandangan hijau-hijau itu kelihatan mati. Tak suka sih begitu, kadang-kadang gitu yang jadi. Kayaknya sukanya bagaimana so? Kalau Kalau pagi-pagi. kita pagi-pagi paling suka itu bangun jam, kita memang bangun jam 5 ya paling pagi. Oh, petani, wajar. Karena petani itu kita paling senang itu ke lapangan terbuka. Kalau kita ke kebun kan itu lapangan terbuka, jadi langsung lihat view yang bagus, pemandangan. Dan di situ tuh melihat kebesaran Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kebesaran Tuhan, kasih Tuhan cuma terlihat ketika diibadah. Padahal sesungguhnya ketika Tuhan melihat alam, itu adalah kasih Tuhan, itu adalah ciptaan Tuhan. Sebenarnya itu berbicara dalam kehidupan. Pak Kiki, Maksudnya tiap bangun pagi. iya. Harusnya tuh Pak Kiki suka kita suka tuh begini, begini. Biasanya sih kalau Itu bangun pagi suka ya. Seharusnya bagaimana tuh suka bagaimana tuh orang. itu biasa ada jadwal memang sebenarnya. Oh. Lari pagi biasa kalau bangun pagi. Cuma akhir-akhir ini sudah agak lalai. Karena mau bangun-bangun sudah agak lat. Sukanya sih begitu, sukanya pagi-pagi olahraga. Iya. Terus habis biasa bangun pagi kita ada jadwal baca Alkitab sih sebenarnya. Karena kita untuk tahun ini dan tahun yang lalu kita selalu ada program bagaimana kita mau selesaikan Alkitab itu dalam 1 tahun. Jadi kita akan baca, terus kita ada perenungan sedikit, terus kita tulis. Alkitab apa yang kita dapat. Kita suka begitu. Kerinduan ya? Iya, kita suka. Kita pernah hari ini Tak berhenti. untuk mau ulang itu susah. Nah apa-apa, ulang mulai aja dulu. Kita juga sekarang lagi baca apa? Cuma masih di kejadian. Metode dulu, formu baca. Bagusnya sih begini, pakai jadwal tetap. Jadi kita dalam 1 hari biasa kita ada baca ada sekitaran Luangkan waktu begitu ya. ada 5 kitab kita baca. Contoh di Kejadian kita ambil di Mazmur, Kejadian biasa dari Perjanjian Lama, contoh kita ambil dari Perjanjian Lama, terus satu pasal dari Perjanjian Lama, terus ambil satu pasal dari Perjanjian Baru, habis dari Amsal dan Mazmur. Biasa itu. Ada Perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab. kan Kita pernah baca kitab dari awal. Ini awal. Tak berhenti di bilangan. Aduh, bilangan. Banyak tuh bapak bilang. Iya, rekin apa sama. Prabot, atau cantil, apa biasa sudah mulai beli biasa Stres di sekolah dulu kita remaja, stres di sekolah bro, stres di sekolah kalau ujian matematika baca Alkitab, aduh baca bilangan, sama juga. Dan percakapan ini teman dapat Alkitab itu juga bisa jadi obat tidur. Baca tidur. Kalau udah obat tidur baca Alkitab, baca imamat, bilangan imamat guys. Imamat, kita baca bilangan. Kok cepat kau ini. Mereka kalau Kiki itu perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur, Amsal. Itu Kidung pasal. Dulu sampai itu. Karena biasanya kan kita kalau kita baca dari Kejadian dan satu pasal per hari itu butuh waktu lama sekali. Kalau Moses keluar itu dalam 1 tahun. Jadi kita biasa di dalam 1 hari itu ada 4 pasal yang kita baca. Kenapa kita ambil juga Amsal? Karena biasa Amsal itu kan ada 31. Iya. Biasa itu kalau remaja tiap hari dong baca dalam 1 bulan. Kita dulu pernah itu tiap hari baca dalam 1 bulan. Berapa bulan pasti. Tapi kalau Amsal kita nggak baca 1 pasal, kita cuma pilih biasa sembahyang. Oh. Alkitab. Jadi itu metode for teman-teman yang suka baca Alkitab. Mungkin kita ganggu. Ingat orang pun baca Alkitab Kiki kayak yang paling ada gangguan dong. Ada mood temu di titik jenuh kan pasti baca Alkitab. Tapi mungkin satu ya, orang bisa pakai juga ada aplikasi pendukung kan di handphone yang bisa bagaimana orang bisa bikin. Oh iya sekarang saya. Iya kan. Sekarang ada aplikasi bangun pagi langsung dimuncul. Ya, betul. Ya. Mazmur 1 Mazmur. Ya, ada begitu. Jadi bisa mau. Jauhi perkumpulan orang pencemooh. Kalau kita sih baca berurutan aja, kita setiap hari 5 pasal. Kita enggak pakai waktu, cuma kita pakai per pasal. Jadi misalnya pagi itu kita baca cuma 3. Nanti malam sebelum tidur selesai yang 2. Itu juga bisa. Nah kalau teman-teman Itu cara tradisional sih itu. Oh iya. Cuma kita mengikuti dari kejadian sampai dan itu kita super ulang-ulang dari dulu kita berteman sampai kita sudah tahu itu berapa kali 5 pasal. Oh kita dulu 7 pasal 1 minggu. 1 hari 1 pasal. Nah itu teman-teman kalau mau baca Alkitab boleh dengar di sini. Nah kita kan sering ke ibadah. Kaki itu pertanyaan. Ya Pak Kidung Agung jarang dia baca.
baca. Anak ini kan tuh spontan ya, lo apa kan kira-kira begitu. Mulai dari sana, kayak gini. Mana? Kayak tapi enggak gigi mana? Apa ya? Ini tergantung dari pendetanya. Kenapa bahas? Jarang soalnya, mungkin ada nomor jarang. Ada sih, ada beberapa pendeta bahas. Tapi tergantung juga ya mau. Salomo usia muda. Ya, Belum. tergantung juga sih dari pendetanya. Kayaknya. Kalau kita sih pernah. Kalau khotbah itu cuman itu kan di perjanjian lama itu adalah bayangan dari apa yang akan datang. Jadi tergantung perspektif kita ketika baca Alkitab. Iya kan, iya betul. Kalau orang pakai kacamata kuning, orang keluar rumah ngeliatnya itu kuning, betul nggak? Nasi goreng mau lihat nasi kuning. Kalau pakai kacamata biru dong, keluar rumah ngeliat semua biru. Nah, kalau kita pakai perspektif kerajaan surga, kita kan melihat Kidung Agung itu adalah indahnya hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Iya kan. Itu kan kedua mempelai saling menggoda. Sebenarnya itu adalah gambaran tentang hubungan Kristus dan jemaat. Betapa indahnya cinta Tuhan ke kita. Itu gambaran cinta Tuhan ke manusia. Betapa Tuhan sangat mengasihi. Ini sebenarnya ada pertanyaan, Mar. Ini ditandakan orang ini mengalir tuh apa saja yang orang boleh bicarakan. Oke, itu dulu. Terus Cuma memang kadang agak vulgar dari bahasa gitu kan. iya lo mau begitu so. Kayak yang bilang tadi tergantung dari perspektif dia. Begitu lihat orang dari Instagram atau medsos sama tergantung perspektif. Semua itu dari orang begini. Jadi guys dari sama itu norak aja teman-teman guys semua so guys anak kecil guys. Jadi mungkin itu tapi pertanyaan terakhir mungkin dari dua tapi senior ini pesan-pesan for anak muda lah, untuk banyak anak-anak sekarang kalau mau suruh baca Alkitab, suruh baca Alkitab. Apa yang kamu bikin supaya itu tetap jadi menarik atau mungkin pesan-pesan apa for orang-orang yang baru mau belajar Alkitab? Karena banyak orang juga yang suka kalau nih mau baca Alkitab, gitu. Singkat. Berapa waktu bang? 30 menit. 30 menit? Iya, apa? 3 menit. Sisa 3 menit. Oh, setengah jam lebih orang. Oh, ambil 30 menit atau 30 menit juga. Jadi, apa kan? Maksudnya? Oh, mulai dari kita. Oke. Iya. Dari apa? Supaya orang termotivasi Iya, untuk baca Alkitab. motivasi. Oke, yang pertama, kalau kita secara pribadi kita anggap Alkitab itu adalah makanan. Kebutuhan. Karena di Matius kan dia bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu adalah makanan. Jadi kalau orang tidak makan, tidak berdosa sih, cuma lemah. Betul nggak? Tapi kalau orang makan, pasti ada asupan gizi yang membuat orang itu kuat. Makanya masalah apapun yang datang hari ini orang agak kuat menghadapi karena orang makan. Jadi mesti mindsetnya firman itu makanan buat kita, itu kebutuhan. Ketika kita merasa butuh, orang jual pun orang beli, betul nggak? Ketika butuh makan, orang jual tetap beli nggak? Jual mahal pun beli. Karena itu kebutuhan. Mutlak itu kebutuhan, absolutely. Iya. Iya ya. Karena itu penting sekali kalau orang dalam dunia pekerjaan, kalau nanti didasari itu susah. Di dunia apapun pergaulan. Kiki. Kalau kita sih kayak bagaimana ya? Itu harus kembali ke disiplin. Itu bicara kalau merenungkan firman itu kan bicara tentang disiplin rohani juga, bagian dari disiplin rohani. Kayak orang olahraga, memang kita harus terus terang juga. Orang biasa kalau baca Alkitab ya pasti rasa mengantuk, rasa lelah, pasti biasa. Di awal juga kita waktu pertama kali baca Alkitab seperti itu sih sebenarnya. Tapi bagaimana kita mendisiplinkan tapi diri, walaupun kita ada tapi dalam tapi pikiran atau tapi tubuh tidak terlalu suka untuk membaca, tapi kita setiap hari kita mendisiplin tapi untuk baca. Sama lain contoh olahraga, no pain no gain. Ya. Bagaimana tidak nyaman sebenarnya waktu orang gym atau di mana orang angkat beban berat setiap hari, memang pertama tidak nyaman ini, tubuh sakit semua. Tapi setiap hari semakin orang mulai terbiasa, atau otot mulai berkembang, orang semakin terbiasa dan menikmati dan proses. Begitu juga dengan baca firman sebenarnya. Memang ada momen-momen di mana orang tidak mau membaca, mengantuk atau rasa lelah membaca. Tapi orang itu harus lahir dari topik kebiasaan, mendisiplinkan topik diri
untuk membaca Oh, setiap hari. iya. Lama-lama itu akan menjadi bagian dari gaya hidup orang Yap. setiap hari. Pergi Kak, kita pernah ini dulu kita memotivasi baca Alkitab supaya diakui. Gitu. Kalau orang tanya, kalau bisa masa belum baca Alkitab, kita sudah begitu. Supaya ada pengakuan begitu. Pernah enggak terjebak di begitu dalam hal apapun? Mungkin di Kalau- olahraga supaya kalau- terjebak. Kita dulu begitu. mengejar pengakuan Iya. gitu ya. Kita waktu remaja dulu tahu giat baca Alkitab. Serta ketika kita ini iya kita coba kejar itu supaya orang tahu oh, kita rajin baca Alkitab. Dia selalu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jago dia. Kita kejar itu padahal itu. Kalau kita kebalikan malah. Kita malu kalau orang lihat baca Alkitab. Karena dulu Belum. terus masa lalu ya biasanya Disimpulkan saya ini tok jangan malu dah. membaca. Makanya kita dulu kalau kita mau baca Alkitab kita bungkusnya majalah supaya orang lihat kita ada baca majalah. Padahal kita di dalam. Karena kalau di rumah kita memang gitu. Ya. Kita malu kalau orang rumah lihat keluar sekarang itu biasa. Biasa kita biasa. Jadi itu no kata rupa-rupa orang pingsan. Iya. Bagi mungkin juga berolahraga supaya kejar Kalau pengakuan. masalah baca kitab cuma supaya untuk pamer begitu maksudnya. Gitu. Supaya Kalau kita sih memang jadi karena tuh tempat kepuasan itu tuh orang punya pengakuan. iya. Kalau kita yang pribadi ya, karena dulu kan sempat belajar di kampus teologi kan. Jadi ada mata kuliah biasa ada presentasi dan lain-lain. Jadi kita dituntut formal berdebat biasa. Oh. Jadi biasa kita belajar Alkitab Oh, jago tuh. Untuk isi puisi. terus mau serang-serang orang begitu biasa itu biasa. Atau bisa untuk menjawab pertanyaan. Supaya kelihatan keren sekali ini bisa jawab sama pertanyaan kan. Biasa begitu. Ya itu awal mulanya seperti itu. Tapi waktu semakin hari semakin belajar, justru tuh firman itu mengubah orang tapi hati sebenarnya secara pribadi. Waktu kita baca bahwa ini firman ternyata bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk mengalahkan orang juga, tapi untuk memenangkan mereka justru. Ya waktu kita semakin hari, walaupun ada motivasi yang Yo, apa ya, jadi timur. yang di awalnya, tapi waktu semakin hari orang baca setiap hari semakin mulai ada perubahan. Nah, Oke lah, begitu juga karena sudah orang. Tuh orang ini sun malu ini sebenarnya terang-terang lagi. Pakai kaki ini, thank you ini hari ini. Dengan gendang ku puji dan puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus berkati. Yap.